Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur dan rasa bahagia kalau pada hari ini ada di tempat ini. Karena setiap kali saya datang ke Surabaya, belum tentu bisa berada di gereja GPPS. Karena waktunya sempit, saudara. Saya senang karena ada perubahan. Tiap kali saya datang, saya mengalami, saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya menikmati ada perubahan. Nah, kali ini perubahannya ada dua macam, saudara. Karena saudara, kita ini mau belajar enggak? Hah? Mau. Kalau mau jujur loh ya, jadi jangan apa? Tinggi hati. Kalau mau belajar itu mesti rendah hati. Yang pertama kemajuannya apa? Musik. Musiknya tambah semangat ini. Kelihatannya tambah hebat. Sebab musiknya ini kan pelayanan untuk siapa? Untuk Tuhan toh. Nah, kalau saudara-saudara nyanyi untuk siapa? Tuhan toh. Tapi kali ini luar biasa musiknya, yang nyanyi kalah. Sampai saya itu tidak dengar tuh nyanyinya itu. MC ini ngomong apa ya tidak dengar tuh, nanti bingungan aku ngomong apa tadi. Tidak dengar, kesemangatan. Hebat, saya akui. Tapi saudara, jemaatnya kali ini ada kemajuan. Kemajuannya apa? Nyanyinya slow. Loh, kenapa saya katakan ada kemajuan? Orang kalau nyanyinya slow, itu belum tentu nggak maju. Maju, karena apa? Kegendutan. Jadi melakukannya alon-alon. Nah, berkati kebanyakan. Betul enggak? Loh, saudara kalau kegendutan mau jalan cepat atau lambat? Bisa jalan cepat? Saya ini sama istri saya. Istri saya dulu berat badannya 37 waktu pacaran. Jadi kalau saya jalan cepat, dia masih cepat bisa. Sekarang beratnya 70. Saking makmure, kalau saya mau melangkah 2 kali, dia 3-4 kali, dia bilang, yang lambat dong yang, tahu ini sudah gendut. Loh, saudara tahu, ini kemajuan enggak? Kemajuan, nah, saudara ini ada kemajuan. Cuma masalahnya, lu kok slow ini apa kegendutan? Atau kedua, saudara sudah tambah tua, dewasa. Orang yang tambah tua jalannya tambah cepat atau tambah lambat? Tambah lambat. Nah, saya enggak tahu, yang tahu saudara sendiri. Atau ketiga, kepanasan. Orang yang kepanasan lemes. Belakangan ini Surabaya terlalu panas. Kamu orang Surabaya aja kipas-kipas semua, apalagi orang Bandung. Jadi saudara kamu perhatikan, di dalam pengikutan akan Tuhan, kita harus meningkat menuju kepada kesempurnaan. Di dalam melayani Tuhan, kita harus sadar. Sebab kita kerap kali lupa diri. Lupa dirinya apa? Kita melayani Tuhan dan melayani manusia. Tidak hanya vertikal, tapi vertikal dan horizontal. Contohnya, saudara, banyak orang kalau sudah di depan memimpin, lupa diri. Lupa dirinya apa? Ada urapan dari Tuhan, ada hadirat Allah, tapi yang mengalaminya di depan dan yang di belakang, yang melayani di depan dan jemaat berbeda. Perhatikan. Sebab ini Tuhan yang ngajar sendiri kepada saya katakan, Tuhan kenapa ini begini? Tuhan berkata, kamu tidak boleh hanya khusus ke atas. Perasaan hadirat Allah, urapan Allah yang kamu terima, ini untuk siapa? Untuk saya dan untuk jemaat.
Nah, kalau saya kesengsem dengan urapan dan hadirat Allah, terus saya sendiri dengan Allah, jemaatnya dapat apa? Ngantuk, bosan. Betul enggak? Jadi kita harus sadar, urapan dan hadirat Allah yang kita terima, jangan sampai kita lupa diri untuk diri kita, tetapi kita harus salurkan. Nah, jadi ini harus sadar. Kalau ada hadirat Allah dan urapan Allah, kalau ini tidak sadar, menjurus kepada apa? Kalau ada hadirat setan, ada urapan setan, orangnya sadar apa enggak? Tidak sadar. Tapi kalau urapan Allah, orang itu tetap sadar. Nah, ini bedanya, saudara. Maka dari itu kita harus waspada. Sebab kalau kerap kali urapan Allah kita turun, kita tidak sadar. Buat kita sendiri, kita sibuk sendiri, jemaatnya bengong. Ini. Maka dari itu coba kita belajar hari ini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-43b. Tuhan Yesus membawa kita ke dalam suasana dan situasi yang akan kita hadapi bersama. Ketika semua orang, Lukas pasal 9 ayat 43b mulai. Ketika semua orang itu masih heran, loh perhatikan. Karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara, kenapa ayat ini ditulis? Supaya saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan, murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, belajar akan firman Tuhan dan pengalaman Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ayat ini mengatakan ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya. Kalau semua orang itu heran-heran, murid-murid Tuhan Yesus termasuk heran enggak? Termasuk kesengsem enggak? Termasuk terpesona enggak? Ya. Dan Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Selanjutnya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, ini Yesus berkata kepada jemaat atau khusus pelayan. Murid-murid Yesus siapa? Rasul loh. Pelayan-pelayan Tuhan loh. Nah, saudara perhatikan. Justru sedang mereka terheran-heran. Mereka hanyut dengan jemaat, dengan masyarakat. Yang heran, Yesus berbicara. Perhatikan. Maka semua hamba Tuhan kalau melayani harus waspada. Jangan hanya kesengsem dengan apa yang ada di masyarakat. Sebaliknya jangan kesengsem apa yang Allah lakukan. Tetapi dia harus waspada. Karena hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan berdiri di antara Allah dan manusia. Ini pelajaran yang indah luar biasa, saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata, dengarkan dan camkan segala perkataanku ini. Loh. Tuhan Yesus minta perhatian khusus terhadap perkataannya ini. Padahal murid-muridnya masih terheran-heran dengan masyarakat yang ada. Bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu dan apa artinya. Sebab apa, saudara? Murid-murid Tuhan Yesus tidak ngerti.
Ayo, sebabnya apa? Hah? Sebab apa? Kok Tuhan Yesus, murid-muridnya kok udah ngerti omongannya Tuhan Yesus, sebab apa? Sebab pikirannya, matanya, telinganya sedang terbuai oleh masyarakat yang ngomong, ajaib ya, heran ya, mujizat aneh ya, aneh ya, ada orang bisa berbuat seperti itu ya. Matanya lihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, telinganya dengar pujian. Kira-kira telinga ini lebih mendengarkan orang lain memuji atau lebih dengar perkataannya Tuhan Yesus? Hah? Nah, saudara-saudara kalau sedang kesengsem, dengar enggak kata-kata Yesus? Hah? Saudara sedang dalam masalah, utangnya banyak, ditagih kanan kiri, bingung, tidak bisa tidur, doa, teriak, sembayangnya tambah banyak apa tambah sedikit? Hah? Tambah banyak dong. Kalau masalahnya banyak, tambah banyak dong. Nah, lalu pikirannya tertuju kepada masalah atau kepada suara Yesus? Masalah toh, pantesan enggak dengar-dengar. Ya, pantesan masalahnya enggak ada jalan keluar. Kenapa? Lah pikiranmu tertuju pada itu kok. Alkitab yang ngajar, bukan kita. Yesus sendiri berbicara. Sebab banyak orang, jemaat berkata kepada saya begini, ya Pak Yusak, kalau kayak Pak Yusak ya enak. Kenapa? Tuhan Yesus ngomong dewek kok. Loh, ini Alkitab berkata enggak? Yesus ngomong sendiri enggak sama murid-muridnya? Ngomong enggak? Ngomong. Muridnya ngerti enggak? Dengar enggak? Dengar sih dengar, tapi enggak ngerti. Lah apa gunane wong denger tapi enggak ngerti. Paling-paling neng. Kayak tadi, aku sampai tak pasang telinga. Dune neng. Sampai mau turut nyanyi, wong enggak ada selete kan ada bawah. Aku mau turut nyanyi, enggak bisa ini. Ini MC-nya kok enggak denger iki. Musiknya ke semangetan. Ini loh saudara. Saya sampai sembahyang terus Tuhan ini apa? Loh kan firman yang tak suruh bawa itu kan cocok. Ini tak cocok. Nanti itu bukan dari adaku. Oh iya. Jadi aku ya dungokno sana. Ini loh saudara. Orang Kristen harus sadar bagaimana menuju kepada kesempurnaan, belajar dari Yesus. Jangan belajar dari yang lain kecuali Yesus. Maka dari itu selalu saya katakan, baca Alkitab, minta pengertian, minta urapan, maka engkau akan mengerti firman Tuhan yang luar biasa. Dan engkau akan menjadi menuju kepada kesempurnaan. Kau jadi jemaat, kau jadi pelayan, kau jadi hamba Tuhan akan menuju kepada kesempurnaan. Naik terus. Yang saya katakan naik terus bukan hanya naik jasmaninya, berkatnya, kesehatannya. Harus naik rohani dan jasmani. Loh, kalau tadi ada kesaksian nih Pak Yusak, namanya sama ini persis. Kalau dia berkata, wah ini ada orang kesaksian minta dapat mobil. Wah, nah, kalau dinubuatkan tumpangi tangan dapat mobil pasti seneng enggak? Mau enggak semua? Mau, cepet-cepet mau, anak kecil dia bilang mau. Nah, saudara percaya enggak kalau Allahmu itu merencanakan yang terbaik? Amin? Yakin? Saya tanya, rencana Tuhan dalam dirimu pasti baik enggak? Pasti baik enggak? Pasti baik. Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Tapi enak enggak? Nah iya kita tanya itu.
Rencana Tuhan dalam diri saudara dan saya pribadi demi pribadi pasti baik enggak? Baik, pasti. Amin. Saya jamin. Tapi enak enggak? Belum tentu. Betul? Nah kalau seperti tadi, tumpangin tangan dalam nama Yesus. Kamu dapat mobil. Wah puji Tuhan, enak. Ya dah. Loh. Lalu kamu dalam kesulitan minta doa. Tuhan berkata, jangan takut anak. Aku besertaku. Wah, puji Tuhan. Ya dah. Tapi kalau Tuhan berkata, jangan takut anak. Tahan sampai pada akhirnya. Terus kamu bilang apa? Puji Tuhan, amin gitu. Kamu bilang, aduh Tuhan, dah kuat. Betul enggak, saudara? Maka dari itu saudara, engkau mesti kenali Tuhan itu luar biasa. Sebab apa? Belakangan ini saya diajar Tuhan. Saya yakin kamu belum tentu berani. Kenapa? Saya ngajar istri dan anak-anak saya karena Tuhan berkata, bisa? Kamu berani enggak? Sekarang kalau berdoa dan ajar istri anak-anakmu berdoa begini. Bagaimana Tuhan? Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tahu Engkau itu Allah yang baik dan merencanakan yang terbaik. Tapi aku sadar kelemahan dan kekuranganku. Maka dari itu aku minta Tuhan satu perkara. Dan kemurahan-Mu berjalan dalam hidupku. Paksakan rencanamu dalam hidupku. Supaya hal itu terjadi. Berani? Ayo. Mengapa saya bilang Tuhan, aku berani dan aku mau. Sekarang saudara, saya istri anak-anak kalau berdoa berkata apa? Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Karena aku tahu rencanamu indah bagiku. Lalu saya tanya, Tuhan, kenapa kok model gitu? Kok aneh? Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepadaku bahwa aku merencanakan yang terbaik, kenapa kamu tidak berani minta supaya bapakmu memaksakan? Loh, karena kamu tahu enggak? Sampai saat ini penuduhmu, penuntutmu, setan selalu menghadap kepada Bapa dan dia selalu menunggu untuk dapat menuntut engkau di hadapan hadirat Allah. Dan setan selalu menggunakan kata-kata, Allah, engkau adil. Engkau sudah memberikan wewenang kepada manusia untuk memilih, menetapkan yang baik dan yang jahat menurut pilihannya sendiri. Betul enggak? Allah pernah maksa saudara jadi Kristen enggak? Enggak toh? Enggak toh? Kenapa? Karena Allah enggak boleh maksa. Karena apa? Karena setan menuntut. Karena Allah sudah memberikan wewenang manusia untuk memilih jalannya sendiri. Maka dari itu, kalau engkau yang minta kepada bapakmu, Bapak, aku tahu rencanamu indah bagiku. Tapi aku tahu kelemahanku, dan aku kerap kali tidak mengerti rencanamu. Paksakan Tuhan, supaya terjadi dalam hidupku. Nah, kalau kamu yang minta, kalau Allah nanti maksa, setan tahu, setan protes. Allah, engkau adil. Gak boleh maksa. Allah mesem. Mesemnya bilang apa? Setan, hambaku yang minta. Dia yang minta. Setannya bilang apa? Nah, ya sudah. Nah, setannya tidak bisa apa-apa dah. Rencana Allah jadi tidak dalam hidup saya? Hah? Jadi tidak? Jadi. Tapi pasti enak tidak? Masalahnya tidak berani dah. Karena kamu tidak sadar firman Tuhan. Coba baca toh. Wong sudah ada ayatnya kok ya lupa terus. Ini anak-anak Tuhan ini memang nakal loh Pak.
Makanya saya tadi ngomong sama Pak Yusak itu bilang, waduh, saya suruh ngurusi jemaat kayak gini enggak sanggup. Untung kamu sanggup, saya bilang. Karena Tuhan itu sudah pilih dia. Jadi dia enggak bisa gendut, mesti pas-pasan terus. Karena Tuhan itu sudah ngukur. Kuat, biarpun dia lebih kecil dari saya, tapi kekuatannya lebih hebat gitu. Baca Matius 11. Apal, semua sudah apal, tapi lupa. So apal, tahu, tapi lupa. Lah itu pengeterapannya lupa terus. Lah itu loh saudara. Coba ayat ini bilang apa? Matius 11 ayat 28 dan 3-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu tidak enak. Tidak enak apa enak? Oh, iya kok bilang tidak enak. Yang kupasang itu enak dan ringan. Jadi kalau saudara minta Allah memaksa supaya rencana dia dalam hidupmu terjadi, enak enggak? Enak dibandingkan daripada yang paling enggak enak. Ngerti. Maksud saya ngerti. Ngerti enggak? Enak dibandingkan dari yang paling enggak enak. Jadi tetap enak enggak? Tetap enggak enak, tapi enak. Loh, ngerti. Memang bahasa Alkitab itu mate. Iman itu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau kamu bilang enak, bakal enak. Karena ringan. Ya, dari paling yang paling berat. Bukan kamu minta ikan gini. Loh Pak, enak itu ya daripada yang tidak enak, yang enak, dia yang paling enak ya, maksudmu gitu loh. Terus ringan, ya yang ringan paling ringan itu, maksudmu gitu toh pikiranmu? Udah gitu, Alkitab enggak ngomong gitu. Berat, kurang sedikit. Nah ini sudah lebih enak enggak? Lebih ringan enggak? Lebih ringan daripada yang paling berat. Jadi kurang sedikit. Tapi kan Tuhan bilang, lebih ringan toh nak, enak toh, enak. Daripada yang enggak, enak. Loh. Tapi kalau kamu imani jadi enak, enak. Ngerti enggak? Kalau kamu ingani ringan. Sebab kalau nanti saatnya kamu enggak kuat, yang bertindak siapa? Tuhan. Jadi kalau kamu bilang gini, Tuhan, enggak kuat aku. Kurang ajar enggak? Itu tandanya kamu protes sama Tuhan enggak? Iya, kamu harusnya bilang gini, Tuhan, tenagaku wis entek. Loh, sekarang bagianmu. Wis angkat wis gak kuat tuh. Ya saya bagianmu toh. Wong kau bilang, jangan takut anak, enak dan ringan. Ringan berarti Tuhan sudah ngukur. Jadi tak angkat, sudah enggak kuat. Ndak kuat, ditarik Tuhan, dikatrol. Ting, lho kuat toh. Ya Tuhan, padahal Tuhan yang ngangkat ora. Saudara tahu, kita kerap kali itu tidak lihat yang Tuhan kerjakan. Itu saudara dan saya tidak lihat. Sebab Allah itu rendah hati. Allah itu mau supaya anak-anaknya ini menjadi saksi. Loh. Coba orang dunia bingung enggak? Loh kowe itu utangnya akeh. Kok ya turun enak, kok tambah lemu. Loh, wong Kristen itu ada cirine khusus. Susah banyak tapi tidure banyak. Kalau orang dunia utangnya banyak, susahnya banyak, enggak bisa tidur, stres, gila. Kalau orang Kristen malah susahnya banyak, tambah bundar. Itu beda nih. Loh, kenapa saudara?
Karena bukan engkau dan saya yang ngangkat. Yang ngangkat siapa? Yesus. Hidup kekristenan itu luar biasa, saudara. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkan segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Murid-muridnya tidak akan mengerti perkara ini sebab pikiran, mata dan telinganya tertuju kepada apa yang Yesus lakukan dan hasil yang Yesus perbuat. Hati-hati. Kita jangan terpengaruh oleh hasil, tapi kita harus dengar-dengaran akan suara Dia. Pada waktu Tuhan Yesus berkata begitu, di dalam Matius pasal yang ke-16, apa yang telah dilakukan oleh murid Tuhan Yesus? Matius 16 ayat 21 dan 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatiin, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya harus perhatikan, pelajari. Camkan, karena ini rahasia keberhasilan manusia menjadi berkenan kepada Allah. Yesus memberikan contoh bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Yang menyenangkan hatinya Allah. Rahasianya di sini. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, anak manusia sebentar lagi akan dibunuh. Petrus menarik Yesus dan berkata, Tuhan, jangan terjadi hal ini bagimu. Kelihatannya Petrus sayang sama Yesus. Padahal Yesus tahu Petrus hanya memikirkan dirinya sendiri. Yesus langsung berkata apa? Enyahlah iblis. Yesus memberikan pengajaran saudara dan saya. Jangan kesengsem, jangan ketarik, jangan terbuai oleh kalau ada orang yang terlalu memperhatikan engkau dan seolah-olah sayang engkau. Engkau harus selalu berjaga dan waspada. Harus tertuju kepikiran dan hatimu kepada Yesus. Itu rahasia keberhasilan daripada Yesus. Maka dari itu saudara, Yesus langsung bertindak keras. Enyahlah iblis, kamu satu jerat bagiku. Bayangin saudara. Saudara kerap kali kalau ada orang dalam kesusahan, saudara hibur, malah orang itu ngomong, minggir setan, sakit hati tidak kamu? Ayo, lah, sebab apa saudara? Sebab kamu tidak mengerti pikirannya Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus diajar bagaimana kontak dengan Roh Kudus senantiasa. Pada waktu itu Roh Kudus belum diturunkan. Zaman sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Makanya di gereja ini tiap minggu ada mencari kepenuhan roh. Sebab supaya saudara dan saya hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Itu penting.
Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara tidak akan mencapai kepada kesempurnaan. Tapi kalau saudara sudah memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, hidup belajar dari firman Tuhan. Tapi saudara, saya orang to the point, keras, straight. Kepengen istri saya ubah. Tidak bisa. Tapi sebaliknya istri saya kepengen saya berubah. Tidak bisa. Tapi di dalam Yesus bisa. Bisa apa? Ada pengertian. Bukan diubah. Lalu saya orang kasar gini, diubah jadi kecil. Supaya lembut. Nanti saya jadi, ya. Lah tidak lucu. Lah Pak Yusak kok berubah kok aneh. Ini berubah kelamin. Tidak bisa, saudara. Saya kalau ngomong ya, cepat. Kalau istri saya, yang waktunya sudah habis. Loh. Lah kok mau ngomong? Cepat gitu. Oh, nanti kesinggung. Alus mubeng sithik. Nah, saya dulu udah bisa. Aku kalau di istri saya mau kepengen apa-apa, saya bilang, udahlah, jangan usah muter-muter. Ngomong terus terang, mau apa? Wah, dia kalau kepengen mau beli apa-apa, enggak pernah dia bilang, yang aku tak beli ini, tolong beli ke. Enggak. Yang, kue nanti itu pergi jalan mana? Loh. Aku bilang, kok aku kalau dulu bilang, udahlah mau titip apa? Enggak, sekarang saya berdoa, Tuhan Roh Kudus, istri saya maksudnya apa? Kasih pengertian. Saya kepinginnya mau titip. Oh, lalu dia tanya, kue nanti lewat apa? Lewat mana? Yang, aku lewat sini. Dan aku nerangin deh. Ting. Lalu dia bilang, kue nanti lewat situ toh yang, aku titip ini ya yang, beli ke ya. Ya, loh. Ngerti? Nggak jengkel. Tapi kalau aku udah ngerti, udahlah. Cepat, ngomong apa? Ngomong beli apa? Apalagi kalau beli ini mahal-mahal. Bayangin, waktu microwave pertama kali itu ada. Harganya 2 juta. Waduh, aku bilang. Dia bilang apa? Yang, wah sekarang ada alat bagus. Anakku dari situ, mamanya cerita. Anaknya sudah gini. Gitu lah, saya ya. Tak diem nih, ambil sembayang Tuhan. Engkau ini mesti tahu. Ini ndak sudah punya maksud ini. Mesti mau beli. Cuma boleh ndak. Gitu loh. Jadi saya ndak boleh bilang, ya cepat. Apa? Ndak. Cerita, hubung. Enak loh yang. Ndak usah manasi. Tung, nyetel tok. Mau makan 5 menit. Jadi. Nah terus. Ayo tapi yang. Tapi apa? Kok mahal ya? Padahal tahu dia punya duit. Tapi supaya jangan sampai nanti tak larang sakit, dia bilang, tapi kok mahal ya yang? Berapa? 2 juta. Kowe kepengin toh? Iya. Lah ya mbok ngono. Lah aku takut kalau ndak boleh nanti kowe langsung bilang ndak boleh, aku kan sakit. Jadi aku tak muter sih. Aku sudah tahu anakmu jadah. Tapi anaknya ya seneng, tapi bukan ngejek. Tapi seneng. Loh, dek mama itu caranya gitulah. Itu orang halus. Saudara ini halus apa kasar? Kasar? Tak bukti no dek kasar. Saudara ini kalau doa seneng muter-muter atau tut straight? Dek sembayang dek Tuhan, dek utangnya banyak. Tuhan, utangmu banyak, bayar loh. Atau Tuhan, ampuni ya Tuhan. Aku salah Tuhan. Muter-muter sik dah. Ayo jujur. Muter-muter sik dah. Tapi kamu sebetulnya kasar tapi muter-muter. Itu munafik. Lebih jelek daripada sing halus. Maka dari itu saudara, kita harus tulus. Tuhan itu tahu hatimu. Maka Tuhan mendidik murid-muridnya agak keras. Hanyalah iblis. Lalu Tuhan berkata, dengar, pasang telinga, camkan, taruh.
Oh, Tuhan ngomong sama muridnya. Kenapa? Karena manusia itu susah, degil. Loh, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri loh. Ayo lihat di dalam Markus. Sulit saudara, jangan saudara kira kalau saudara ini gampangan. Susah kalau Tuhan tidak sabar. Kalau saya yang jadi Tuhan, tidak ada yang masuk surga. Untungnya tidak saya jadi Tuhan. Loh, ya tak? Untungnya saya ini hambanya Tuhan, jadi turut masuk surga. Karena dia. Markus 16. Ayat 11 sampai dengan 14, perhatiin. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, Markus 16 ayat 11, bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Padahal Tuhan sudah pesan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Perhatiin saudara. Manusia tidak gampang percaya. Maka dari itu kalau saudara dan saya bisa percaya, anugerah Allah. Ucapkan syukur. Belajar terus dari Yesus. Mengapa saya katakan belajar? Saudara, sekarang saya ajarkan prakteknya supaya saudara dan saya menuju kepada kesempurnaan. Sebab apa yang saya dapat, saya diajarkan oleh Tuhan secara pribadi. Pada di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Mulai ayat pertama dan kedua. Yesaya pasal 11. Ayat pertama dan kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Perhatikan ini, satu. Roh Tuhan akan ada padanya. Sekarang ini sama enggak ada di dalam diri kita? Roh Kudus ada enggak di dalam saudara dan saya? Sama toh? Perhatikan, sama. Satu sudah menang kita, sama. Lalu yang kedua, roh hikmat dan pengertian. Nah, ini yang saudara dan saya kerap kali belum punya. Contohnya bagaimana? Roh hikmat. Apa itu roh hikmat? Roh hikmat itu bisa lihat, bisa memberikan pengertian, bisa melakukan kepada orang itu sesuai dengan pendapat orang itu. Itu roh hikmat. Bisa bertindak bijaksana sampai cocok dimengerti oleh orang itu. Nah, kira-kira kalau suami istri punya roh hikmat ini bakal ribut enggak? Hah? Nah, sampai sekarang kamu masih kadang-kadang ribut enggak? Masih? Banyak atau sedikit? Kalau banyak, hikmatnya banyak atau sedikit? Wah, kosong itu, 0. Saya sama istri saya setahun belum tentu ribut sekali. Setahun belum tentu ribut sekali. Dulu pacaran setiap hari ribut. 13 tahun. Setiap hari ketemu, ribut. Tapi setelah kawin, masuk. Mulai kurang. Sekarang setahun enggak sekali. Nah, saudara tahu? Ini yang penting.
Lalu kedua, roh pengertian. Nah, kalau saudara ngerti dia, kalau saudara ngerti orang lain, jengkel enggak? Enggak toh? Enggak, karena apa? Engkau ngerasain. Loh, contohnya ada orang datang kepada kita. Lalu dia desak terus mau pinjem. Kita kalau punya roh pengertian, kita berdoa begini caranya. Tuhan, berikan aku mengerti dia. Lalu saudara dibukakan. Oh, dia ini kecepet. Karena apa? Dia mau cepet-cepet karena waktunya singkat, karena tidak ada kendaraan, dia harus pindah kendaraan ke sini, ke sini, ke sini. Dek nenek tidak cepet-cepet. Kan ya, tidak keburu bikinnya apa-apa itu loh. Saudara tidak sakit hati. Karena apa? Saudara mengerti dia. Karena apa? Karena engkau pakai mobil, dia pakai angkutan kota. Loh. Kita akan mengerti, kita bilang, yo cepet. Kasihan, nanti tidak keburu. Loh. Roh pengertian. Loh. Rumah tanggamu damai enggak? Sejahtera enggak? Nah, belum punya. Roh Kudusnya punya? Punya. Karunianya belum punya. Kenapa? Tidak diminta. Karena apa? Tidak ngerti. Sudah baca? Sudah. Lupa. Lah itu. Caranya belum tahu. Nah, yang ketiga. Roh nasihat. Yang keempat. Roh keperkasaan. Yang kelima. Roh pengenalan. Dan yang keenam. Roh takut akan Tuhan. Ini saudara satu demi satu harus dimiliki. Caranya bagaimana? Diminta. Sekedar minta? Tidak. Tetapi supaya transfer. Transfer tahu enggak? Ngalir. Contohnya gini loh. Anda ini kan jemaat GBPS. Cara membacanya Om Isa itu kan spesifik toh. Coba Om Isa kalau Yusa ini masih belum spesifik. Kalau dia baca pedoman GBPS, Om Isa jawab bacaannya itu selalu spesifik. Terus ada kata-kata yang spesifik dan nadanya juga semua orang sudah transfer. Yang terakhir, yang apa tadi? Percaya. Apa Pak? Percaya dapat pasti dapat. Itu nadanya Om Isa spesifik enggak? Ya toh? Kamu perhatiin. Nanti orang GBPS yang tiap minggu dengar, nanti kan persis dia. Kenapa? Itu transfer. Dan itu betul. Harus begitu. Engkau dengan Yesus. Itu begitu. Saya sendiri juga kerap kali niru Yesus. Kalau saya dengar Tuhan berkata, transfer Yusa. Iya Tuhan. Tiap hari saya berdoa selalu berkata, Tuhan alirkan roh pengertianmu. Alirkan roh pengenalanmu. Alirkan nasihat, roh nasihat. Alirkan roh kebijaksanaan. Roh takut akan pengabdianmu. Alirkan. Saya menerima. Setiap kali saudara menghadap kepada Yesus, saudara percaya enggak? Yesus ada hadir. Kalau dia hadir, mengapa engkau tidak minta? Dia mengurapi, dia mengalirkan. Ini langkah yang orang Kristen kurang lakukan. Kalau saudara dan saya mempunyai ini semua, saya yakin rumah tangga Kristen akan damai sejahtera. Dan orang di lain-lainnya akan bingung. Dan akan mengalir karena ini kami alami. Ayah ibu saya dulu tuh ribut terus ribut. Karena apa? Orang Jawa
pernah ngomong, sampean saya dengar sendiri. Bapak ibumu ini kayak pring segerit. Aku sampai bingung, pring segerit itu apa? Pring itu loh nempel, kena angin, kriyet. Oh, pantesan. Papa mama itu angsal kumpul ngomong ribut. Kriyet. Langsung saya sudah kawin, saya tak kenal firman, saya tengking, saya putuskan. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau punya jadi bapaan, jadi turunan kayak gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, putus. Tidak ada pring segerit. Karena saya pada waktu pacaran tuh ribut terus sama calon saya. Setiap hari. Setelah saya pikir, oh jangan-jangan ini turunan nih ya. Wah, nanti kriyet. Repot. Kawin jedet, Tuhan bilang, kasih yang turun, bukan keributan. Damai. Setelah itu papa mama kalau pergi ke rumah saya, dia lihat, kamu kok damai terus. Yesus. Tidak ada kriyet, tidak ada. Sebab apa aku bilang, kalau nempel, Yesus di tengah. Pring 2, nempel. Tengahnya kasih kertas firman. Tidak bisa bunyi. Bunyinya kan tidak ada kriyat-kriyat, betul tidak? Yesus berkata apa? Di mana 2 atau 3 orang kumpul dalam namaku, aku ada di antara kamu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Pasti toh? Kenapa? Karena kalau saya ngomong sama istri saya, enggak langsung. Mampir dulu Roh Kudus. Roh Kudus, maksudnya apa? Oh, maksudnya gini. Oh, roh pengertian. Oh, praktek. Kalau anak ngomong sama bapak, sama ibunya, ngomong dulu, Tuhan Roh Kudus, beri pengertian mamahku, beri pengertian papahku. Bapak ibunya, Tuhan beri pengertian kepada anakku, buat aku mengerti anakku. Luar biasa. Ini yang kami praktekkan dalam rumah tangga. Akhirnya angsal papa sama mama mau ribut, saya bilang, beri batas firman di antara 2 orang berkumpul. Ya. Makanya mama saya lebih galak. Kalau mau ngomong, sembayang sih. Jadi rak ribut engko. Nah, papa, kowe yo sembayang toh? Ya, podo-podo. Tidak pernah ribut. Nah, sampai mati tidak pernah ribut, bahagia. Dua-dua sudah sekarang di surga. Seneng. Kenapa saudara? Karena komunikasi dengan Roh Kudus terjadi dan transfer sifat perangai Yesus mengalir. Hidup kekristenan dijamin karena Yesus berkata melalui Rasul Paulus dalam Filipi, hendaklah engkau dan aku mempunyai apa? Pikiran dan perasaannya Yesus. Untuk itu kamu harus seperti Yesus. Modalnya apa? Rendah hati. Mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini. Apabila mereka mau mempraktekkan apa yang hamba-Mu sudah katakan seperti yang Engkau ajarkan kepada hamba. Hamba mohon kemurahan daripada-Mu supaya mereka mengalami. Sehingga gereja ini, jemaat-Mu di tempat ini tumbuh menjadi sempurna. Kemuliaan Allah nyata. Karena Roh Kudus yang memimpin mereka. Baik sebagai pelayan, baik sebagai jemaat, baik sebagai umat yang mengabdi kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu menyayangi keluarga dan jemaat di tempat ini. Hamba-Mu sendiri merasakan
Engkau sangat menyayangi anak-anak-Mu. Maka dari itu Tuhan, hamba mengucap syukur karena kasih setiamu, rendah hatimu, sabarmu menantikan anak-anak-Mu. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karatas. Terima kasih akan kasih-Mu. Sekarang saudara, waktunya engkau berdoa. Pribadi demi pribadi kepada Dia. Kemukakan, minta transfer roh itu. Minta pengaliran daripada sifat dan perangai Yesus. Karena ini disediakan untuk engkau dan saya. Yesus, kia karatasya.